Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih, apakah Helmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andi Tuber. Itu tadi video cuplikan yang akan saya tayangkan di hari ini ya, yang mana nanti itu kita tonton sama-sama. Yang mungkin teman-teman masih belum menontonnya ya, atau belum tahu ini. Bagi yang sudah tahu atau sudah menontonnya, ya tidak apa-apa kalau mau nonton lagi ya. Tapi barangkali nanti teman-teman habis nonton video saya, barangkali menyukai dan ingin mengikuti terus updatean video terbaru dari saya, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andi Tuber. Jangan lupa ya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita lanjut dengan videonya, kata-kata dari seorang Farhad Abbas yang mengenai kata-katanya uang melayang istri Agus menghilang. Seperti apa videonya? Yuk kita tonton ya. Untung aja Helmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih, apakah Helmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Kalau sampai hilang uangnya Agus yang 1,3 miliar itu, kalau sampai istrinya Agus mau ganti rugi, minta ganti rugi 1 triliun itu katanya Farhad Abbas. Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin tuh. Betul gak? Betul gak? Ya Helmi, tenang Helmi, mudah-mudahan Tuhan ganti. Bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Siapa yang menzalimin Agus pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus pasti masuk neraka. Itu aja. Marah, Farhad Abbas bilang neraka. Farhad Abbas bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka gue. Betul gak? Namanya juga mengambil haknya orang, ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang dizalimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Siapa yang menzalimi Agus Salim akan dipenjara. Oke, sekarang kita lanjutkan kata-kata yang kedua dari seorang Farhad Abbas ya. Saya bilang sama Hilal itu bukan pengacara Agus, nggak usah mundur-mundur kau Hilal. Kamu itu dulu diusir sama istrimu, kau numpang di mana? Di puskesmas kau. Semua percakapan kamu numpang, kamu tinggal atau takut diusir sama istri, semua ada ya, jangan kamu mundur. Jadi pemirsa, Hilal itu tidak punya hak untuk mundur dari kuasa Agus, dia bukan pengacara Agus. Nah, harus mundur nih Pak Hilal, tanya Farhad Abbas ya, harus mundur. Mana surat kuasanya? Kalau ada surat kuasanya Agus, nggak ada nama Hilal. Ya, kenapa muncul waktu itu hanya menggantikan saya nggak level, saya anggap dengan tamu acara malam itu. Akhirnya Hilal mewakili saya, dia bersyukur-syukur dapat bayaran 700.000 dari News TV. Habis itu Hilal, lo harus tahu diri ya, kamu tuh jarang ketemu, ngapain lapor-lapor sama Hilal? Karena Hilal ini kerjanya bukan pengacara bagi saya, dia cuma jadi supir-supirin istrinya doang gitu, nyupir-nyupirin istrinya. Terus kalau istrinya marah dia diusir, dikunciin rumahnya, nggak boleh, numpangnya di puskesmas. Ya, ini buktinya benar gitu. Justru gara-gara Agus, Hilal dapat rezeki, dibayar TV, dia ngomong gitu.
Justru gara-gara Agus ya, Hilal ini dapat rezeki nih. Farhad Abbas akan melaporkan Hilal Berhad ke Kode Etik jika masih mempermalukan Agus Salim. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ya setuju nggak? Hilal dapat uang kan? Dapat. Dibayar E-News TV. Ada bukti transfernya. Ada bukti pembayarannya. Jadi jangan khawatir. Nah di sini saya akan lihatkan sedikit bukti-buktinya bahwa Hilal itu dia kerjanya juga sebagai ini Hilal nih sebelum masuk TV dijenguk sama Pablo, dikasih uang sama Pablo 3 juta ya untuk makan, untuk transport. Jadi kok mau mundur dari pengacara? Emang lo top ya kalau jadi pengacaranya mundur dari Agus? Hanya mau merusak, mempermalukan Agus. Makanya gua marah ya. Kalau Hilal tidak minta maaf dan mengaku bukan pengacara Pablo, ya gue ampuni. Tapi kalau makin panas ya, makin panas. dia masih mempermalukan Agus, ya, maka Hilal akan kita adukan ke Dewan Etik Kehormatan di mana dia bernaung, ya. Kemudian kita anggap dia adalah termasuk golongan pengacara yang suka mundur-mundur. Yang lain mundur ada surat kuasa, ini nggak ada surat kuasa mundur. Ayo ketawa buat Hilal, yuk ketawa. Gimana mundur? Masuk aja belum udah mundur. Oke, yang lain aja ngomong, jangan pacul. Jadi memang dari kalau Itu tadi video seorang Farhad Abbas yang menganggap seorang Bang Hilal ini dianggap merusak dan mempermalukan seorang Agus Salim. Gimana nih tanggapan teman-teman menurut kata-kata dari seorang Farhad Abbas ini ya, kuasa hukum dari seorang Agus Salim? Silakan tulis di kolom komentar saja ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke kata-kata Kak Sil ya. Yang mana Kak Sil ini ada judulnya yaitu akan melaporkan Nopi dengan 4 pasal pidana. Seperti apa kata-katanya? Yuk kita tonton sama-sama ya. Dasar persetujuan yayasan, karena yang kita ketahui uang ada di yayasan, yayasan lah yang harus bertanggung jawab. Udah itu aja. Oke. Ya. Oke. Baik, mungkin Kak terakhir, kedepannya seperti apa sih nanti ini supaya Agus juga akan bisa menerima haknya kembali begitu Kak? Ya, saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana 4 pasal berlapis. Dan kemudian akan meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarga akibat perbuatan mereka mengatakan ini untuk pengobatan mata Agus, dan akibat mereka mengumumkan di YouTube dan media sosial mereka bahwa Agus telah menyalahkan uang donatur Agus dan keluarganya, menyebabkan Agus dibenci dan dibully oleh netizen seluruh rakyat Indonesia. Maka itu yang menyebabkan Agus Salim dibully oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kok kenapa dulu mau bela Nopi ya? Oke. maka pengurus yayasan harus minta maaf secara terbuka di televisi nasional maupun di media-media online kepada Agus dan keluarga, dan juga kepada Agus garis keras yang juga ikut dibully selama ini, karena saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya, kejahatan tidak ada sempurna dan Allah tidak tidur. Agus dan keluarga, saya bersama kalian semua dan juga Agus garis keras. Ya, maka dari itu saya kan nggak tahu ya kuasa hukum Novi atau kuasa hukum yayasan. Mungkin kalau kuasa hukum yayasan sudah selesai ya, Novi udah keluar. Kalau menjadi kuasa hukum Novi,
Ya atas dasar apa? Kalau memang atas nanti adanya laporan ya atau adanya yang lain ya, kalau mesti memang berhadapan dengan saya berhadapan, karena inilah tugas pengacara. Di dalam suatu kasus kita bertentangan, tapi di dunia nyata kita berteman. Nah, itu tadi kata-kata dari Kak Sil ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dari kata-kata seorang Emma Waroka. Ini untuk Kak Sil ini. Mungkin sih, soalnya kan ya kita dengar saja ya. Teman sekarang mau nyerang Novi lagi tuh, si perempuan itu, perempuan pengacara, pakai acara ngomongin gue lagi di mana-mana, bikin koma ngomongin gue pansos. Si rambut pirang, iya rambut pirang, iya nyindir gue kan, bilang apa tuh si rambut pirang, ngomong apa dia? Banyak, karena memang ya nggak perlu ya kan, belum ada keperluan apa-apa lagi, pindah ke musuh kan aneh. Prinsipnya di mana? Gue sorry ya, gue nggak nimbrung pansos. Gue emang temennya Novi dan gue adalah konten kreator. Nah lu tuh siapa? Lu siapa tanpa Novi? Hah? Rambut pirang, nenek pirang. Lu siapa tanpa Novi? Ini akhirnya jadi lama lagi teman-teman ya. Akhirnya saling sindir lagi, nggak selesai nih kasusnya Agus Salim nih. Ada aja ya. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you. Gue tanpa Novi, tanpa elu, gue Emma Waroka. Dari sebelum ada TikTok ini juga, gue sudah jadi Emma Waroka. Ya, dari kalian ada yang belum lahir pun udah Emma Waroka. Udah pada orang tahu gue gitu loh. Lah lu tuh siapa? Pirang-pirang gak jelas. Ke salon dulu. Di bleaching terus dikasih color yang bagus. Juno tuh, lu ke Juno salon. Jadi kelihatan mahal rambut lu. Ya, beneran asli. Jangan ngatain gue pansos, gue Emma Waroka. Lu siapa? Gak ada yang tahu lu kalau gak ada Novi. Makasih dulu lu sama Novi. Sungkem dulu lu sama Novi. Karena ada Novi, ada kasusnya donasi. Legend actress. Itu tadi kata-kata sindiran dari Emma Waroka kepada Kak Sil ya. Gak ada kasus Novi, gak bakalan ada yang tahu yang namanya Kak Sil. Oke teman-teman, itu tadi video yang dapat saya tayangkan untuk teman-temanku semuanya di hari ini ya. Barangkali ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, atau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman ingin mengikuti terus updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andi Tuber. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.